Oke, skors dicabut. Bang, sebelum lanjut, Sep, berapa puluh orang setiap hari yang minta duit sama Cepopong? Asep. Tadinya Kak Asep. Iya. Sok. Setiap hari yang minta uang ke Cepopong hampir 30 orang. 30 orang. So. Iya. Satu Cukup orang deh, berapa, duit Cek? sakit. Satu orang berapa? 10.000? 300 baru. Itu 10 emangnya pengemis. Yang Baik, selamat datang Iya. Bang Ruhut. Iya. Semua kita undang memang yang dari Komisi 3 supaya semuanya ngerti hukum. Iya, Lanjut, oke. Sebelum ke Bang Ruhut, saya kembali ke Mucleh yang tadi sudah tidak sabar untuk bicara. Saya sebetulnya sabar. Saya sabar untuk bicara, tapi ada Bang Ruhut saya nggak enak ngomong nih. Kenapa? Ada apa? Ada apa dengan Kapasitasnya Bang takut Ruhut? nggak pas gitu Bang ya. Iya. Ini yang mau dipas-pasin aja. Dipas-pasin. Persoalan apa nih? Karena ada banyak persoalan. Iya, ini tadi kan kata ada orang rangkap jabatan. Artinya dia duduk di 2 kursi. Nah, Kalau ini- mendengar kata 2 kursi apa yang Kalau terdengar kata 2 kursi itu saya ingat dengan sebuah lagu sedap. dari Rita Sugiarto itu kalau Iya, nggak salah. iya. Kalau ada jabatan di meja, tak pernah kau makan. Awas, awas, awas. Jadi hati-hati dengan 2 kursi itu. Iya, iya, Itu iya. bisa melenakan, bisa juga menyakitkan. Seperti itu. Iya, iya. Tapi saya juga kalau bicara soal Rangkap jabatan. jabatan, itu terjadi pada diri saya. Sebagai apa? Loh, orang itu menganggap saya ini satu sisi sebagai seorang pelawak. Iya, itu satu Tapi betul. Betul. Iya. Di sisi lain mereka menganggap saya sebagai seorang model. Super ya. Ini kan fitnah buat Model saya. apa? Model sendal, Pak. Iya. Model yang begitu-begitu. Iya, iya. Kalau Sule model termos. Pak. Pak Mucle. Pak, Mucle, Pak. Mucle, Iya. kamu. Kalau Sule mah kuning rambutnya, Pak. Mucle, kamu model termos. Bapak kan pernah minum dari termos saya. Iya. Bang Ruhut, bicara tentang termos. Termos, saya ke bawah jadi termos. Bicara tentang DPR. Kita tadi bahas di sesi sebelumnya, ada 3 persoalan dalam pekan-pekan ini yang dihadapi oleh DPR. Ada tentang rangkap jabatan karena beberapa anggota yang jadi menteri belum mundur juga. Ada karena kunjungan ke luar negeri yang katanya melanggar etika. Dan ada juga sekarang tentang kenaikan tunjangan di DPR. Komentar Abang tentang 3-tiganya sekaligus. Ya komentar saya sekaligus. Ini kunjungan ke luar negeri apalagi ya kita sebenarnya kalau salah aja minta maaf. Ya, Tidak usah ngeles sana sini. Kalau bicara rangkap jabatan kan itu sudah lama, kok baru sekarang diomongin. Tapi ini kenapa baru sekarang diomongin? Karena masalah mereka datang ke Amerika, Iya. ketemu dengan Donald Trump. Jujur aja ini semua kan ada udang di balik bakso. Ya, nggak enak kalau saya bilang ini karma. Ya, kenapa saya bilang ini karma? Sadar nggak sadar mau bela apa, yang jelas pimpinan saya sudah kena jebakan Batman. Itu fakta. Jebakan oleh siapa? Batman-nya Mau siapa? Donald Trump atau maupun sama yang punya TV ini. Oh. Tak enak sebut namanya. Jangan Kan begitu. disebut-sebut. Ini urusan kita dengan Amerika. Iya, itulah aku Iya. bilang. Bisa dibayangkan lagi tamunya Donald Trump. Iya. Udah selesai turun aja keluar. Oh nggak enak kita sebagai orang timur. Itulah jagonya Donald Trump. Dikenalilah kawan ini kan. Diserang-serang nggak mau mengakui kesalahan. Termasuk Fadli John itu yang aku sedih sama Fadli John. Mulailah singgung mengenai rangkap jabatan. Mulailah ditanya ini TV Indonesia lihat di YouTube. Ya TV Indonesia di Amerika. Pak Bapak dilaporkan lo ke MKD. Iya. Oh yang laporkan itu ya yang suka tidur itu. Kan jadi mencari-cari masalah. Artinya mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan sendiri. Menutupi, Oh, apalagi kami nggak ada apa-apa. Taunya sekarang gratifikasi mengenai topi, belum lagi kentengannya itu kita kan nggak tahu. Iya, Ditanya lagi, saya nggak tahu di mana itu topi, di mana apa. Yang gini-gini jangan. Udah itu sekarang bayangkan, ini Gerindra, Prabowo itu sahabat saya, Iya. ya. Salah satu namanya dia pensiunan polisi bintang, ya, Weni Waro. Saya mau berangkat nih sama dia karena kami lagi bikin undang-undang yang saya tadi baru pulang dari Surabaya. Ya pansus merek. Waduh, Bang aku nggak jadi berangkat ini Bang. Ya udahlah ini gara-gara peristiwa Fadli John. Aku baca sekarang di online, saya punya pengecualian. Nggak boleh begitu, kita equal.
Mau pimpinan mau anggota, kita itu semua sama. Giliran pimpinan enggak. Belum lagi nih cari, aku tahu kenapa kegalauan mereka. Mereka pulang nggak ada lagi karpet merah di Senayan itu. Iya, iya. Saya yang protes ya, baru Usman Sabta, baru saya lagi. Jadi galau dia. Bayangkanlah, nggak usahlah feodal, nggak usahlah sok hormat. Di mana Pak Jokowi aja di istana itu nggak selalu ada karpet merah. Ini karpet merah. Saya dari DPR mau ke MPR disuruh muter. Padahal itu kan lip-lipnya gedung sama. saya saja, kan Iya, gedung iya. kita semua. Bahkan itu gedung rakyat. Oke. Disinilah kalau memimpin di DPR menjadi wakil rakyat, ingat. Hanya kita satu-satunya lembaga di dunia ini membawa-bawa nama rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis Perusahaan Rakyat. Kaitan dengan tunjangan, kan Iya. itu. Suasana sekarang krisis ekonomi dunia, bos. Bagaimana Indonesia juga kan kena krisisnya. Bagaimana juga sekarang rakyat itu juga kan merasakan bagaimana susahnya. Saya tadi naik taksi datang kemari. Mereka katakan, aduh bang kami sekarang susah. Kejar setoran. Kita nih bawa nama rakyat. Oke lah kalau mau ada tunjangan. Biar aja orang lain dulu yang naik, jangan kita. Oke. Ini kok kita, apalagi sekarang. Wah, kalian kan juga sudah tahu. Saya baru tahu tunjangan ini, maaf aja. Nonton News TV, nonton Iya, TV-TV iya, lain, iya, dan iya, lain-lain, kan itu. Iya, iya, iya. Ajak dong kita, saya tahu kenapa kita nggak mau diajak lagi. Karena saya penentang dana aspirasi yang satu orang kami 20 miliar. Oke. Aduh, udahlah kita jangan sombong lah. Baik. Kita bisa duduk di sana karena rakyat. Marilah jadi pelayan rakyat yang baik. Oke. Itu, terima kasih. Iya. Pak Taman, ada kesalahan katanya dalam kunjungan itu sehingga ya sudah pulang akui saja gitu misalnya. Ya, jadi itu saya bilang subjektivitas, Pak. Iya. Bang Ruhut tidak salah. Karena itu menyangkut persepsi. Kan kalau soal salah benarnya sekarang sudah berproses di Mahkamah Kehormatan Dewan. Iya. Nanti akan bisa kita nyatakan sebuah tindakan itu melanggar etik atau tidak setelah MKD mengeluarkan sebuah putusan. Sekarang semua baru diduga melakukan itu. Makanya prosesnya sementara berlangsung. Saya bilang tadi bahwa bukan berarti tidak ada masalah dengan kunjungan ke luar negeri dengan menghadir. Bukan persoalan kunjungan ke luar negerinya yang bermasalah. Tetapi menghadiri acara konferensi pers itu Iya. dalam perspektif publik ini yang kadangkala menimbulkan tafsiran yang Iya. Salah. berbeda. Mungkin bagi di sisi yang lain kayak seperti saya tentu bisa saja saya berbeda persepsi dengan Bung Ruhut Iya. menyangkut ini. Karena menurut saya kan kita bicara konten. Apa yang salah di dalam konten seseorang hanya menghadiri itu bukan berarti hadir kalau dia menyatakan dukungan secara real di sana itu baru salah. Oke. Itu baru salah secara menurut saya ya. Tetapi bukan berarti bahwa orang lain tidak boleh berpendapat berbeda. Nah, menyangkut soal rangkap jabatan tadi, kita harus adil. Apakah ini ada hubungan benang merahnya antara pengungkapan kasus Donald Trump ini dengan rangkap jabatan? Iya. Tapi menurut saya tadi itu kita kan bicara dari sisi negara hukum. Ya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini juga di dalam ilmu tata negara kan ini menyangkut etika pemerintahan. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau berdasarkan ini ada dua ketentuan undang-undang yang dilanggar. Sebagai anggota DPR itu pasti sudah melanggar Undang-Undang MD3 dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Peraturan. Kemudian sebagai pejabat Kementerian Negara, walaupun ini bukan domain kita tapi hanya dari sisi tinjauan hukum, itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Kementerian Negara. Nah, kenapa ini bermasalah sekali lagi? Karena kita anggota DPR ini diangkat sekali lagi itu berdasarkan surat keputusan Presiden, pemberhentian, pengangkatan dan pemberhentian. Baik. Nah, kalaupun ada ternyata ini itu belum keluar, maka secara de jure yang bersangkutan masih jadi anggota DPR. Baik. Gitu, Oke. itu Tadi ada masalahnya. pertanyaan menarik dari Bang Ruhut.
kenapa setelah 10 bulan dan ketika ada pengungkapan kasus Donald Trump baru kemudian rangkap jabatan ini mencuat? Apakah sebelumnya pernah juga digugat tapi kemudian kami media ini yang tidak mengamatinya? Sebenarnya ini udah lama dipersoalkan oleh media pun juga sudah lama Ya. mengungkap ini. Tetapi memang DPR kan namanya, DPR ini lembaga politik. Ya. Ini di DPR ada berkumpul 10 partai politik yang punya kepentingan dalam rangka, ya namanya tujuan partai politik ini ingin merebut hati rakyat. Ya. Nah panggung itulah yang kira-kira sekarang terjadi yang kita saksikan, yang tadi saya sebut sebagai telenovela. Nah ini yang harus, sekali lagi, ini yang harus kita lakukan. Kita harus adil. Saya tidak berpihak kepada, walaupun saya dari Gerindra kemudian yang disorot adalah Pak Fadlizon, saya tidak dalam konteks itu hadir di sini. Saya hanya ingin melihat bahwa kalau ada rangkap jabatan dan itu melanggar etika, Ya. juga harus kita nyatakan. Dua-duanya- Ini melanggar etika. Dua-duanya harus Jangan masuk ke juga etika. karena kepentingan kita di yang lain, Ya. kita nyatakan ini melanggar, ini tidak. Padahal Oke. dua-duanya salah kalau persepsi kita harus sama. Gitu. Gimana? Jadi ini bagus sekali kan, beliau kebetulan baru jadi DPR. Saya sudah periode yang lalu. Iya. Udahlah MD3 itu jebakan Batman. Jujur aja, itu kan periode saya itu. Karena partai-partai ini sudah lihat ke depan bakal kalah. Mulailah gabung main keroyokan, itulah koalisi merah putih. Kita partai politik ikut pemilu untuk apa? Untuk menang. Udah menang, ya jadi ketua DPR dong. Gimana galaunya PDI Perjuangan? Dia tidak ada di badan itu menjadi pimpinan. Di MPR dia tidak ada, di DPR dia tidak ada. Pemimpinnya partai-partai yang kalah. Oke. Wajar. Dan tadi mengenai ini yang saya bilang, udahlah nggak usah lagi cari kambing hitam. Bayangi Fadli John, kami waktu Donald Trump itu, dia bilang gitu, itu bukan kampanye presiden. Konferensi pers, jangankan kampanye presiden, kampanye RT, RW, lurah, wali kota, bupati, gubernur, ada. Bahagian daripada kampanye itu konferensi pers. Udah kalian nonton nggak semua TV? Lihat nggak ada bawa-bawa itu? Itu nggak kampanye. Itu yang aku bilang, kalau salah akuin salah. Udah itu. Adil nggak? Ini MKD juga udah masuk angin, rada kacau. Ada yang namanya penyelidik, Ya. nanti menjadi penyidikan. Ngapain mesti direbut sama Gerindra, mesti dia jadi timnya itu, ketua timnya. Nyatanya kan ribut sekarang, dirombak lagi. Kembali lagi kepada pimpinan yang dari PKS. PKS ini juga saya kritisi juga nih yang namanya Fahri Hamzah. Ya. Fahri Hamzah, apa dia lupa fungsi kita DPR? DPR tugasnya apa? Membuat legislasi. Seperti saya baru pulang dari Surabaya. Ya. Baik. Udah itu budgeting. Sudah itu pengawasan. Taunya dia statement. Nonton kan semua di TV. Wah itu biasa kita di luar ngomong mengenai bisnis. Ya. Lihat itu Pak Jokowi lagi pergi ke Arab. Pasti ngomong bisnis juga. Artinya dia lupa. Pak Jokowi itu presiden eksekutif. Oke. Kalau kita janganlah ke luar negeri ketemu pengusaha. Kalaupun memang dari kita bisa. Cukup komisi 6 bidang BUMN. Baik. Kalau komisi lain jangan laksanakan 3 fungsi itu. Oke. Terima kasih. Iya, gimana Pak Taman? Ya, saya sebenarnya saya tidak berbeda pandangan dengan Bung Ruhut. Cuma persoalannya saya bicara dalam konteks, saya kan selalu harus di aturan. Pak. Kalau kita bicara soal Undang-Undang MD3 benar, saya hari ini baru terpilih jadi anggota DPR. Ya. Dan ini adalah produknya apakah beliau setuju atau tidak, tapi ini keputusan DPR. Oke. Ini sudah jadi undang-undang, maka rule of game kita Ikut MD3. harus yang- MD3. Oke. Jadi itu masalahnya. Soal perdebatan kita setuju atau tidak setuju, nanti kemudian kita rubah, itu biasa saja. Ya. Tapi maksud saya hari ini rule of game kita hari ini soal rangkap jabatan anggota DPR yang kebetulan hari ini menjadi menteri, itu melanggar pasal 208. Oke. Itu aja. Jadi prinsipnya soal yang lain-lain saya setuju Bung Ruhut Ya. menyangkut ini. Ini semangatnya kalau dalam perdebatan ini kan menyangkut nurani. Saya selalu berpendapat hal yang sama Baik. dengan beliau. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya nyatakan bahwa memang ini butuh semacam sikap kenegarawanan di antara seluruh teman-teman anggota di DPR. Semua anggota Semua DPR. anggota DPR. Ya. Untuk bisa melihat bangsa ini mau melihat maju ke depan, kemudian menjadikan lembaga ini betul-betul menjadi lembaga yang terhormat, berwibawa dan bisa dicintai oleh masyarakatnya. Tentu ukurannya satu, menyangkut kinerja. Ya. Apa fungsi tugas pokok anggota DPR? Yang pertama adalah legislasi.
Nah ukuran ini yang harus besar, Baik. karena ini tugas pokok. Nah kinerja kita di bidang legislasi seperti apa? Ini bukan soal individualitas, Oke. tapi soal kelembagaan. Apakah ribut-ribut yang sekarang terjadi ini mengganggu fungsi legislasi itu? Ya bisa saja mengganggu. Saya rasa tentu Bung Ruhut yang lebih pas karena beliau juga mungkin di badan badan legislasi. Nah inilah yang saya maksudkan, perdebatan kita harus ajak masyarakat untuk memperdebatkan, melihat sisi fungsi DPR di sisi legislasi, pengawasan. Kalau anggaran sehari ini kita sudah melakukan. Tadi saya tinggalkan rapat di DPR itu selesai untuk membaca rencana anggaran kerja kementerian dan lembaga, itu kita sudah lakukan. Tetapi yang paling penting yang banyak disorot oleh media hari ini adalah satu Pak. Apa itu? Fungsi legislasi kita. Kita punya ada 37 undang-undang yang harus kita selesaikan tahun ini karena masuk dalam prolegnas. Nah, artinya karena Nah harusnya energi masyarakat harus melihat ini kepada Dewan untuk melihat. Kalau ini ternyata bisa diselesaikan, itu berarti membantu Dewan untuk memperkaya hasanah marwah betul kedewanan sekali. kita. Ya, Itu yang itu kita malam ini duduk di sini bersama-sama berdiskusi supaya kasus ini tidak terus-terusan menjadi telenovela dan mengembalikan DPR ke dalam marwahnya mengerjakan legislasi. Bukan begitu Pak Mucle? Bukan. Bukan ya? Iya. Oh, jadi yang Maksud betul saya apa? iya. Oh iya. Yang terpenting adalah dari diskusi ini jangan sampai terjadi seperti yang kita lihat di gambar gelas-gelas itu pecah. Oh enggak, gitu ya. ini Saya kira kita tetap berkepala dingin itu Bang Ruhut ya. Iya. Nah, karena kan dalam mencari solusi dalam sebuah Iya. Jangan ngomong gelas-gelas kaca. Iya. Nanti Farhad Abbas marah. Saya nggak ngomong Itu gelas-gelas. lagu bininya yang udah pisah. Loh, Ya. inilah perbedaan saya. Nanti dilaporin lagi sama dia ke polisi. Seperti dia sama si Denny. Iya, iya, iya. Ini soal perbedaan perspektif, Bang Ruhut melihat itu sebagai gelas-gelas kaca. Tapi? Kalau saya kan gelas yang pecah gitu. Ah, iya. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Bukan lain. Iya, iya, iya. Coba Bang. Sebelum diskors. Coba Bang mau nyanyi gelas-gelas kaca? Nanti lebih ke sohor tuh jangan. Sekarang geus repot ke sohor teh. Iya, ya. iya. Jadi Cepopong ingin mengulangi apa yang Cepopong katakan pada polemik yang baru lalu. Ternyata segala sesuatu juga tergantung dari sisi mana melihatnya. Ada yang dari sisi sini, ada yang dari sisi sini. Sebetulnya dua-duanya juga benar. Atau dua-duanya juga salah kalau ekstrimnya. Tapi ini dua-duanya benar. Jadi bagaimana dari sisi mana? Bang Ruhut dari sisi itu. Nah adek Cepopong yang sama-sama komisi 3 juga adalah komisi itu. Dua-duanya ahli hukum. Jadi sebetulnya dua-duanya benar. Ya. Jadi tidak perlu diributkan. Itulah anggota DPR, dua-duanya ahli ngomong. Ayo.